salah satu yang dicontoh yaitu bagaimana Korea Selatan itu melakukan tes mandiri, tes masif begitu ya secara mandiri. Nah yang dipilih kan itu adalah rapid test begitu ya, Kang Emil ya? Enggak, kita dua-duanya. Jadi dalam teknologi membuktikan positif atau tidak positif, Mas Tok, ada menggunakan darah, itu namanya rapid test. Karena kalau menggunakan tes darah 15 menit juga hasilnya keluar kan. Tapi akurasinya hanya 70-80%. Artinya kadang-kadang ada hasil yang tidak akurat. Yang kedua adalah menggunakan PCR. PCR itu pakai dahak di belakang tenggorokan dan hidung. Itu lebih akurat, hampir 100%. Cuman yang PCR ini mahal dan jumlahnya sedikit. Nah, akhirnya kita pilih aja mana yang tersedia kan. Nah, yang tersedia paling banyak masif adalah yang pakai darah itu. Nah, alhamdulillah kita dapat dua-duanya, karena yang PCR yang mahal itu kita beli sendiri ke Korea Selatan. Kalau yang RDT kita dapat drop-dropan dari pusat dan sumbangan dari ada Yayasan Buddha Suci juga. Oke. Nah, tapi artinya kedua-duanya ini, atau kita bicara misalnya rapid test dulu deh. Rapid test ini kan juga bisa melihat tadi, tujuannya adalah melihat penyebarannya seperti apa, posisinya bagaimana, kemudian setelah mapping itu ditemukan, nah ini langkah berikutnya. Tetap bisa begitu kan Kang Emil ya? Betul, jadi gini misalkan, sekarang kan udah muncul nih di online. Setelah rapid test hanya sekitar 400-an kalau tidak salah di kota Tasik ya. Ini berita terbaru karena sudah muncul. Itu di kota Tasik sekarang 4 positif corona. Betul? Nah, berarti kalau nggak ada rapid test, si 4 yang positif ini kan lagi warawiri. Lagi makan, lagi ikut jamaah mungkin, kalau muslim kan gitu kan? Betul. Nah, jadi selama ini itu kalau nggak ada alat testing itu, sebenarnya virus lagi jalan-jalan di Jawa Barat. Gitu. Itulah kenapa kita lebih fokus sekarang Mas Toto, mengetes supaya tadi misalkan 4 ketahuan. Dia suami apa bukan? Kalau suami berarti istrinya segera dites, anaknya segera dites, tetangganya segera dites. Kalikan 4 kan kira-kira gitu ya. Jadi polanya terus memang melelahkan, tapi kita mengejar sesuatu yang kelihatan jelas arahnya. Tanpa ada peta ini, kita kan nebak-nebak kira-kira gitu kan. Nah itulah kelebihan Korea Selatan yang kita tiru di Jawa Barat. Insya Allah dengan dites masif ini, petanya ketahuan, lingkarannya ketahuan. Kalau sudah ketahuan kita blokade kan. Nah ada kekhawatiran tambahan. Lagi kita siap-siap memblokade orang yang udah ketahuan, tiba-tiba ribuan orang mudik. Dan mudiknya kan bukan dari daerah yang bersih atau bebas. Ini mudiknya rata-rata dari Jakarta kan. Nah ini yang mengakibatkan saya keluarkan maklumat, jangan mudik dulu, karena kita lagi fokus untuk memetakan itu. Nanti kalau mudik masuk, tinggalnya dulu di kota, sumber pandemi kan kota padat. Dia pulangnya ke gunung kan, ke desa, lebih susah lagi memetakan mencarinya gitu. Jadi makanya saya titip ke PRFM, kalau bisa ada kampanye bersama untuk jangan mudik dulu, sayangi orang tuamu dengan tidak mudik dulu. Karena hasil kajian kita, orang-orang yang ODP itu rata-rata milenial, Kang. Sementara pasien-pasiennya rata-rata senior. Gitu. Jadi kalau dia bergerak terus dari daerah-daerah pandemi seperti Jakarta, itu akan mengakibatkan potensi penyebaran ke usia-usia yang rentan. Kan yang banyak terdampak dan meninggal tuh makin tua dan makin banyak penyakit, itu yang sekarang banyak meninggal dan terdampak. Jadi saya himbau para milenial tetap tinggal di Jakarta, di Bodebek, jangan pulang dulu ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah, karena akan berpotensi menularkan. Nah kalau keburu mudik, maka wayahna gitu bahasa Sunda namanya, berarti wayahnya kamu menjadi ODP, kan begitu. Kalau ODP harus karantina sendiri selama 14 hari. Kalau nggak karantina, saya udah bikin maklumat, wahai RT RW, barang siapa ada orang mudik dan jalan-jalan ketahuan gitu, itu segera lapor polisi. Kita tegas-tegas aja sekarang.